Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di Ruang Ilmiah, ruangnya para pejuang skripsi. Hari ini saya akan memberikan tutorial Excel akademik, tentunya khusus bagi para pejuang skripsi. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Ya, di sini ada beberapa variabel. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan ada 3 variabel. Jadi ada jenis kelamin, kemudian ada umur, ada pekerjaan. Tujuannya untuk apa? Yaitu memudahkan para mahasiswa di dalam melakukan pengolahan data. Gambarkan atau mendeskripsikan identitas responden atau karakteristik responden maupun penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi penelitian yang bersifat deskriptif menggambarkan suatu objek atau menggambarkan suatu subjek yang akan kita teliti. Jadi kita akan mencari jenis kelamin laki-laki yang memiliki pekerjaan sebagai guru, berapa, kemudian jenis kelamin perempuan yang memiliki umur kurang dari 30 tahun. Juga jenis kelamin laki-laki yang berumur kurang dari 40 tahun dengan pekerjaan sebagai petani. Jadi kita langsung saja pada tabel ini ya, sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, di sini juga teman-teman bisa menambahkan variabelnya. Jadi kita bisa menghubungkan lebih dari 2, 3, atau 4, ataupun lebih daripada 4 variabel. Variabel ini kita akan membagi beberapa kategori, misalnya pekerjaan itu ada 3 kategori, kemudian umur ada 3 kategori. Jadi kalau di dalam skala ukurnya ini, skala ukur yang kita gunakan adalah skala ukur ordinal. Untuk petani kita berikan kategori 1, kemudian untuk profesi atau pekerjaan sebagai polisi kita kategorikan 2, kemudian untuk pekerjaan guru kita kategorikan 3. Nah, umur juga kita berikan kategori. Dari umur 16 sampai 29 kita buat kategori atau kita beri kategori 1, kemudian umur 31 sampai 39 kita buat kategori 2, kemudian umur lebih dari 40 kita beri kategori 3. Nah, setelah kita membuat kategori ini, baik kategori pekerjaan, umur, dan mungkin ada variabel yang lain yang bisa kita buatkan kategori. Di sini saya hanya mencari 3, tetapi kalau misalnya teman-teman menambahkan dari beberapa variabel yang akan dicari, bisa juga menambahkan, tetapi caranya sama. Nah, yang pertama, kita akan mencari jenis kelamin laki-laki yang memiliki pekerjaan guru. Di sini ada jenis kelamin laki-laki, kemudian pekerjaannya adalah pekerjaan guru di kolom yang ini ya, guru, sama dengan kita menggunakan rumus yang namanya rumus CONTIFS ya. Sama dengan CONTIFS count pakai if ditambah s, jadi CONTIFS. Buka kurung. Kemudian yang akan kita blok adalah jenis kelaminnya. Dari A2 sampai dengan A18. Setelah itu, koma. Nah, setiap format dari Excel itu berbeda-beda. Excel yang saya gunakan ini yaitu menggunakan koma, tetapi mungkin di keterangan dari Excel-nya teman-teman ya itu menggunakan titik koma. Jadi kalau misalnya dia menggunakan titik koma, maka harus menggunakan titik koma. Nah, jadi format Excel yang saya gunakan itu menggunakan koma. Koma, kemudian kita pakai tanda kutip, ya buka tanda dengan tanda kutip. Kenapa menggunakan tanda kutip? Karena setiap variabel yang akan kita blok, kemudian kita cari salah satunya, misalnya apakah laki-laki atau perempuan, L atau P di sini, maka kita harus menggunakan tanda kutip. Ya, jadi ini tanda kutip ini mengkhususkan apa yang akan kita cari. Ya, kalau misalnya angka berarti nanti yang kita pakai di situ, ya, yang kita isi di dalam tanda kutip itu adalah angka. Nah, kita di sini menggunakan P, jadi singkat saja ya, saya menggunakan P. Bisa juga kalau misalnya di sini tidak menggunakan apa, tidak pakai simbol P atau L, atau bisa juga laki-laki atau perempuan. Nah, tetapi itu terlalu terlalu panjang ya nantinya. Sama dengan di sini, kenapa kita buatkan kategori supaya kita di sini nanti dalam rumus ini tidak mengetik lagi guru atau petani, karena kalau misalnya salah atau berkurang salah satu huruf, kita tidak menggunakan huruf besar atau huruf kecil, tidak akan terbaca oleh rumus pada Excel-nya. Oleh karena itu kita menggunakan hal yang simpel saja supaya memudahkan kita untuk memasukkannya ke dalam rumus. Nah, di sini kita menggunakan P, kita mencari laki-laki, ya, jenis kelamin laki-laki. Kemudian tutup dengan tanda kutip. Nah, setelah itu dilanjutkan kita akan mencari pekerjaan guru. Ya, pekerjaan berarti
Kalau kita lanjutkan berarti koma dulu. Ya. Setelah itu kita akan blok pekerjaan dari C2 sampai dengan A18. Oke, setelah diblok, kemudian koma dulu, jangan dilupa koma, ya. Setelah itu buka dengan tanda kutip, apa yang akan kita cari? Yang akan kita cari adalah pekerjaan guru. Ya, guru masuk dalam kategori apa? Kategori 3. Berarti kita masukkan angka 3, kemudian tutup dengan tanda kutip, balas dengan tutup kurung. Ya, setelah selesai kita mencarinya, kemudian dibalas dengan tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, jadi cara bacanya seperti ini. Ya. Laki-laki, jadi responden laki-laki yang memiliki pekerjaan sebagai guru, yaitu sebanyak 2 responden atau sebanyak 2 orang. Saya akan membuktikan apakah benar sebanyak 2 orang ya responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki yang memiliki pekerjaan sebagai guru. Oke, kita mencari dulu laki-laki, guru kategori 3 ya. Kita cari 3-nya dulu. Nah, di sini 3, ini perempuan ya. Nah, ini 1. Oke. 2, tidak ada lagi ya. Nah, tidak ada lagi. Jadi, hasilnya sesuai apa yang ada dalam tabel ini. Jadi, tinggal kita mendeskripsikan saja. Ini sudah dapat hasilnya. Di dalam tabel ini sudah dapat hasilnya. Dan tabel ini bisa disesuaikan dengan penelitiannya teman-teman. Ya, apakah di sini misalnya kita menambahkan beberapa variabel. Ya, apapun itu variabel apapun yang kita cari, kita bisa mencarinya dengan rumus tersebut ya, dengan rumus CONTIFS. Nah, kemudian setelah kita olah datanya seperti ini ya dengan membuat beberapa tabel, mungkin di sini tabelnya tidak perlu disambung, bisa juga terpisah-pisah misalnya jenis kelamin dengan pekerjaan. Kemudian tabel berikut jenis kelamin dengan umur atau jenis kelamin, pekerjaan dan umur. Nah, itu 3 variabel yang kita cari. Nah, bisa juga seperti itu ya. Kemudian setelah kita olah, kita bisa mendeskripsikan ya namanya penelitian yang bersifat deskripsi. Deskripsi berarti kita bisa mendeskripsikan dari tabel yang sudah kita olah atau menggambarkan ya menjelaskan dari keadaan responden, menjelaskan keadaan tempat atau subjek atau objek dari yang akan kita teliti. Di poin kedua ini jenis kelamin perempuan yang memiliki umur 30. Kita mencari dulu jenis kelamin perempuan di sini. Kemudian umur 30. Oke, di sini ya, kurang dari 30 maksudnya. Ini kelamin perempuan, umur kurang dari 30 sama dengan CONTIFS. Buka kurung, kita blok terlebih dahulu jenis kelamin perempuan. Di variabel jenis kelaminnya. Jangan lupa koma. Kemudian kita akan mencari, titik 2 ya, kita akan mencari perempuan. Maka kita isi P, buka tanda kutip, P, tutup, kemudian koma. Selanjutnya, kita mencari umur. Di blok umurnya, variabel umur, kemudian koma, tanda kutip, ya buka tanda kutip. Nah, yang akan kita cari yaitu umur kurang dari 30. Ya, kurang dari 30. Tutup dengan tanda kutip, ditutup dengan tutup kurung. Oke? Kalau sudah seperti ini, sudah jelas seperti ini, ya rumusnya sudah oke, sudah sesuai dengan apa yang kita cari. Kemudian enter. Nah, dihasilkan 5 responden ya. 5 responden atau 5 subjek penelitian yang dimana berjenis kelamin perempuan yang berumur kurang dari 30. Oke. Kita buktikan dengan cara manual supaya tidak membingungkan ya kita cari dulu umur kurang dari 30 atau perempuan ya. Perempuan. Ini 1. Kemudian 2, 3,
4, 5. Ya. Nah, hasilnya sudah sesuai dengan hasil yang kita cari. Selanjutnya, kita akan mencoba 3 variabel, yaitu jenis kelamin laki-laki, umur kurang dari 40, dan jenis pekerjaan sebagai petani. Oke, kita masukkan ke sini, ya, jenis kelamin laki-laki dengan pekerjaan sebagai petani, umur kurang dari 40, sama dengan kontis, buka kurung, kita blok terlebih dahulu jenis kelaminnya, ya. Jenis kelamin laki-laki, kemudian koma, tanda kutip, ya, yang kita akan cari laki-laki berarti L, tutup dengan tanda kutip, koma, jangan lupa komanya. Yang akan kita mencari adalah umur, ya. Berarti di variabel umur kita blok variabel umur, buka tanda kutip, kurang dari 40. Dari 40, tutup dengan tanda kutip, koma. Selanjutnya kita akan mencari pekerjaan. Ya, pekerjaannya di blok berarti dari C2 sampai dengan C18, koma, buka tanda kutip. Nah, di pekerjaan itu kemudian yang akan kita cari adalah sebagai petani, petani masuk dalam kategori 1. Ya, 1, tutup dan tanda kutip, tutup kurung. Jangan lupa diberikan koma di sini ya. Koma. Nah, ini baru muncul ini. Enter. Nah, dihasilkan 2. Nah, dari hasil ini, jenis kelamin laki-laki dengan umur kurang dari 40 tahun yang berprofesi sebagai petani, yaitu sebanyak 2 orang. Oke, kita mau buktikan juga boleh. Bisa dibuktikan. Oke, jenis kelamin kita cari dulu petani ya. 1, kategori 1 yang berjenis kelamin laki-laki. 1. Nah, ini kurang dari 40. Ya. Laki-laki kurang dari 40, pekerjaan petani. Kategori 1. Ini 1. Kemudian satunya lagi mana? Ah, ini dia. Oke, jenis kelamin laki-laki dengan umur kurang dari 40, pekerjaan sebagai petani ya, kategori 1. Maka didapat 2 responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki yang berprofesi sebagai petani dengan umur kurang dari 40 tahun. Oke, dengan demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi para pejuang skripsi. Saya doakan sukses semuanya. Oke, terima kasih.